Bali periode 2026-2030 kian menarik. Pergerakan suara dan dukungan saat ini mengarah pada calon tunggal. Kepastian itu didapat setelah dua kandidat lainnya menyatakan mundur. Wakil Gubernur Bali Nyoman Giripraste resmi mendaftarkan diri pada menit-menit terakhir sebelum penutupan pengambilan formulir pada 4 Maret 2026. Pencalonannya mendapat dukungan luas dari KONI Kabupaten Kota Sebali. Dua tokoh yang sebelumnya sempat mengambil formulir atau masuk bursa pencalonan, yakni petahana I Gusti Ngurah Oke Darmawan dan Agung Mahadipta telah menyatakan mundur dari kontestasi. Keputusan ini membuat jalan Giripraste untuk memimpin KONI Bali menjadi sangat mulus. Pemilihan ini merupakan bagian dari agenda utama Musyawarah Provinsi atau Musprov KONI Bali yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret 2026. Dinamika ini mencerminkan konsolidasi dukungan yang kuat terhadap figur pejabat publik dalam memimpin otoritas olahraga di tingkat provinsi. Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam dialog edisi Jumat 6 Maret 2026. Kita masih akan membahas bagaimana dinamika pemilihan calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali. Karena minggu lalu juga sudah kami hadirkan dari Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan dari bakal calon Bapak Dr. Mariotus Bekti, kemudian juga pengamat olahraga Bapak Ketut Suhandi, dan kini saatnya untuk minggu ini kami hadirkan dua voter yang mungkin super karena sudah akan menyatakan dukungannya. Kalau di media juga sudah ramai ya, siapa mendukung siapa gitu ya. Dan ini juga tengah ramai dari para voter semua membuat dukungan secara tertulis dan isi materai sah gitu ya, dan nanti untuk akan diberikan pada calon Ketua Umum KONI Bali periode 2026-2030. Dan dinamika di lapangan juga sudah santer diberitakan awalnya ada 3 bakal calon yang sudah mendaftarkan diri, Ana Agung Ngurah Mahadipta, kemudian juga I Gusti Ngurah Oke Darmawan yang merupakan petahana, dan terakhir yang mungkin akan menjadi kuda hitam ataupun menuju aklamasi, kita masih akan menantikan bagaimana dukungan untuk Wakil Gubernur Bali Bapak Nyoman Giripraste. Nah, di studio sudah kami hadirkan dua narasumber kita yang merupakan semeton atau patriot olahraganya di Kabupaten Barat ini ya. Selamat pagi Pak Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Bapak Ketut Widiastike. Selamat pagi, salam olahraga Pak Ketut. Pagi, salam olahraga. Jaya. Badung sudah buat surat bermaterai, surat pernyataan dukungan atau belum nih? Tentu. Okay. Tentu sudah buat. Sudah diserahkan kepada TPP? Masih nunggu. Oke, masih nunggu Dewasa Ayu biasanya ya. Karena Pak Ketum sekarang masih pendidikan ya di betul, Jakarta. Betul, ya. Jadi beliau mengutus Pak Sekumnya langsung untuk ini dialog bersama kami. Izin menyandra selama 1 jam ya Pak Sekum. Siap. Kemudian semeton atau patriot olahraga di Kabupaten Barat juga niki, lumbung berasnya Pulau Bali. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bapak Madinur Prabowo. Selamat pagi, selamat olahraga Pak De. Selamat pagi Mbak Nira, selamat pagi pemirsa RRI Pro 1. Siap, macet dari Tabanan sambil lihat ogoh-ogoh. Ya, lagi musim ogoh-ogoh, banyak yang pada ngelirik-ngelirik lah pengguna jalan sambil lihat di mana Balai Banjar kan sedang pembuatan ogoh-ogoh. Oke, menikmati kemacetan di tengah ini ya, semaraknya pawai ogoh-ogoh sebentar lagi akan dimulai menjelang Hari Raya Nyepi. Dan bagi pendengar yang ingin gabung dalam dialog kita, kami ingatkan di line telepon kami di 0361222161 ataupun di akun WhatsApp 089678123830, atau bisa live chat di Facebook kami di Pro 1 Denpasar, dan juga kami mengudara melalui terestrial 105,2 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Itu beberapa jalur yang pendengar gunakan, dan saatnya kita akan berbincang bersama dua narasumber kita. Yang pertama ini mungkin dari, kalau kami dengar sih di belakang meja, di balik layar ada dukungan terkuat gitu juga karena mantan Bupati Badung gitu, mantan bosnya KONI Badung. Apakah jadi yang pertama yang mendukung Pak Giri, atau mungkin untuk awal melihat dinamika pemilihan calon ketua umum niki seperti apa Pak Sekum? Baik, Bu Putu, terima kasih.
Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, tentu ini sudah seizin Bapak Ketua Umum kami, Pak Made Sutarmo, yang kebetulan pada pagi hari ini tidak bisa bersama-sama kita melaksanakan kegiatan interaktif di RRI Pro 1 Denpasar ini. Terkait semaraknya wacana dan juga bursa pencalonan Ketua Umum KONI Bali 2026-2030, tentu kami di Badung sudah menyiapkan diri, dan tentu dalam hal ini sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Umum, kami sudah pasti akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Nyoman Giripraste, bukan hanya karena beliau adalah seorang yang pernah memimpin kami di Badung sebagai Bupati Badung selama 2 periode, tapi juga faktor-faktor lain, faktor-faktor lain yang kita lihat, kita membutuhkan figur yang bukan hanya tahu olahraga, tapi juga mengerti, paham, peduli tentang olahraga, bukan hanya kepada atlet, tapi kepada kebutuhan kita untuk memajukan olahraga prestasi. Oke, tapi awalnya kami dengar sebelum dukung Pak Giri nih, karena daftarnya di last minute gitu ya. Bahkan jika dikatakan waktu penutupan dari tim TPP adalah 16.00, tetapi ajudannya Pak Wagub nelpon untuk tim TPP menunggu hingga 17.20 baru hadir gitu. Nah, sebelumnya Badung dengar-dengar mengarahkan dukungan kepada paslon untuk calon 1 gitu ya, Anak Agung Radipta. Kita di Badung belum menentukan sikap apa-apa. Memang dari dulu harapan kita sih memang Pak Wakil Gubernur siap untuk memimpin KONI Bali, itu harapan kita. Sambil kita melihat perkembangan seperti apa, akhirnya syukurlah di injury time beliau mengambil formulir, yaitu memang harapan kita seperti itu. Oke. Oh, memang belum ada tambatan hati sebelumnya gitu ya, dari calon-calon yang muncul, termasuk petahana juga. Tapi kita melihat, kita menginginkan figur yang benar-benar mampu membawa olahraga prestasi olahraga Bali ke depan lebih baik. Dan keyakinan Badung ada pada Pak Wagub. Iya betul. Keyakinan Badung ada pada Pak Wakil Gubernur Bali saat ini, yaitu Pak Nyoman Giripraste. Karena kita sudah lama dipimpin oleh beliau, dan prestasi-prestasi Badung di bidang olahraga selama beliau memimpin Badung itu kita tidak ragukan lagi. Selama beliau menjadi bupati, ada 3 kali porprov yang sempat terjadi, yaitu di Gianyar, di Tabanan, dan juga gotong royong terakhir 2022 itu kita masih bisa meraih dan mempertahankan juara umum, tentu berkat dukungan dan support dari pimpinan, yaitu Bapak Bupati saat itu. Oke, meskipun di tengah pandemi gitu ya, anggaran ada dikurangin atau tidak? Ya, secukupnya. Oke, siap. Itu yang terpenting ya, untuk mengamankan gitu ya. Masalah klasik tetapi harus aman gitu ya, untuk pandannya. Ya, betul. Oke, kami beralih ke Pak Deknur, Pak Made Nur Bawu. Jika Badung mengatakan memang sejak awal menanti nih Pak Wagub ngambil formulir gitu agar bisa memberikan dukungan. Kalau dari Kabupaten Tabanan untuk awalnya mengamati dinamika yang ada seperti apa, karena sebelum adanya 3 bakal calon yang ngambil formulir juga ada dengar-dengar dari pengede gitu, petinggi Tabanan juga mau memimpin KONI Bali, kemudian juga dikatakan ada isu-isu dari DPR asal Tabanan juga memimpin KONI Bali. Kemudian Tabanan melihat gimana untuk euforia ini, dan sebelumnya memang sudah membaca situasi ini atau seperti apa? Ya, baik. Sebelum ke kandidat, saya ingin bicara bahwa Musprop itu kan pertama mandat anggaran dasar. Itu sudah ditunggu-tunggu dan sudah pasti akan terjadi. Nah, itu. Nah, bicara dinamika, sebenarnya dinamika pemilihan ketum atau calon ketum KONI Bali periode 2026-2030 ini, itu kan sudah lama, hampir 6 bulan terakhir ini sudah beredar desas-desusnya.
Tetapi yang tidak selalu masalah kandidat sebenarnya. Kalau kita bicara dinamika, tetapi justru menjadi pertanyaan siapa yang akan berani maju gitu ya. Ambil Berani maju. formulir. Dan masing-masing kabupaten kota, KONI juga punya dasar-dasar pemikiran. Dan saya yakin juga semua KONI-KONI kabupaten kota itu mengarah pada figur yang akan mampu mengawal olahraga prestasi Bali yang lebih baik. Nah, di tingkat itu sama sebenarnya. Sekarang yang menarik kan ketika memasuki masa tahapan pencalonan dari 25 sampai tanggal 3 pengambilan formulir itu kan sampai hari kedua kan belum ini nih, belum masih muncul sepi. ini. Nah, misalnya Bapak Giri Praste sempat disebut-sebut, tapi kalau tidak nyalon gimana bisa milih gitu misalnya. Menariknya di situ. Dan kami di Tabanan juga nggak nyangka juga Pak Agung ini Mahadipta kuda hitam lah maju gitu. Nah, wah menarik juga ini ternyata. Saya pikir biasanya kalau udah jauh-jauh dari petahana gitu atau tokoh-tokoh publik yang lebih populer gitu. Kalau Pak Agung Mahadipta juga populer, tapi yang kami lihat ternyata KONI Bali khususnya tidak kekurangan kader. Itu barometer bahwa apabila organisasi selalu siap dengan kader-kader pemimpin barunya, itu artinya KONI boleh dikatakan organisasi yang mapan. Gitu ya. Jangan sampai krisis kader kan bingung juga nanti malah sekedar pilih gitu. Kami lihat dinamikanya di situ. Dan yang menarik lagi sampai last minute Pak Giri baru daftar. Nah, itu kita pantau. Sebenarnya draft ngetik dukungan itu sebenarnya udah siap dari kemarin-kemarin. Cuman belum isi nama. Belum isi siapa karena petanya kan berubah ini. Kita tidak akan bisa memilih bagi calon atau bakal calon yang tidak mendaftar kan gitu. Akhirnya benar daftar. Berubah lagi petanya. Akhirnya ini baru teknis karena sudah penutupan kan lewat pengambilan formulir, artinya kita harus ngambil keputusan. Oke, siap. Nah, di tingkat stop dulu ngambil keputusan. Kita nanti ada terputus ya. Nanti silakan di redial di 0361222161 bagi pendengar mungkin yang sudah tidak sabar juga apakah ingin memberikan dukungan juga bagi salah satu calon untuk Ketua Umum KONI Bali. Sudah tersambung kembali? Oke, kita nantikan ya, silakan di redial. Silakan lanjut Pak. Ya, akhirnya Bapak Giri Praste benar-benar ngambil formulir dan itu dinyatakan secara resmi. Kita tunggu berapa menit bagaimana sikap kedua kandidat. Nah, itu kan hanya hitungan menit nih. Iya, kan ini bergeser pasti. Ini mirip-mirip pilkada juga. Jadi serunya di situ dinamikanya. Nah, yang kita lihat itu atas dasar persepsi apa teman-teman mendukung siapa. Kan gitu ya. Nah, lihat itu. Nah, mungkin Bapak Giri Praste, saya sudah menduga ini bagaimana posisi dua kandidat sebelumnya termasuk petahana terhadap kehadiran Bapak Giri Praste. Nah, ini bukan bicara baik buruk ya, karena ini berlanjut. Kader-kader pemimpin KONI ini kan berlanjut. Semua punya kelebihan, semua punya peran di zamannya gitu. Yang kita lihat ini kan respon publik, khususnya respon olahraga. Kalau dari KONI Badung tadi ya mungkin punya latar belakang beliau sebagai pemimpin Badung sebelumnya. Ada kedekatan hati sebelumnya 3 kalau periode Porprov. KONI Tabanan dan jajaran ini kan tidak mungkin kita memilih kalau calonnya satu karena ada pernyataan sudah mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, ini akhirnya kami masuk tidak persoalan pilih memilih tapi persoalan substansi. Tadi Pak Tut bilang cocok nggak Pak Giri Praste. Nah, kami selama ini hanya bisa menilai dari pernyataan-pernyataan beliau di berbagai forum yang beliau hadir ya, seperti pembukaan Porprov dan seterusnya dan pernyataan-pernyataan lain. Saya berharap dan juga optimis ya, beliau memang mengerti, benar memang mengerti, tinggal sekarang bagaimana kepemimpinan beliau bisa menjawab. Ada banyak PR yang belum tuntas ya. Harus berani mengatakan begitu sehingga akhirnya kami putuskan untuk ikut mendukung beliau. Bukan serta-merta karena satu calon. Ada harapan juga kepada beliau agar menjawab kendala-kendala, kebutuhan-kebutuhan pengembangan olahraga prestasi di Bali. Tidak hanya Tabanan, Bali. Sehingga kami juga ingin ke depan olahraga prestasi ini tidak sebatas berhenti di soal perolehan medali. Kalau peringkat medali kami tidak ada apa-apanya dengan Badung. Tapi soal peran penyediaan bibit, kader bibit atlet
atlet berprestasi Bali menuju PON, saya kira Tabanan juga berkontribusi walaupun mungkin kisaran di bawah 10%. Nah ini kan juga menjadi 100% perlu yang 10% ini. Nah itu peran kami gitu ya. Siap. Ya. Nah, kalau melihat sikap mungkin yang dua paslon lainnya setelah kuda hitam terakhir gitu ya, Pak Wagub mencalonkan diri, ada Pak Agung Nguradipta dan juga dari Gusti Ngurah Darmawan yang memang secara resmi beliau mengumumkan mundurnya kemarin ya dengan memanggil awak media pada pukul 10 ada press conference resmi dari beliau menyatakan mundur gitu. Nah, mengamati dua sikap dari dua bakal calon ini seperti apa? Apakah itu memang tidak percaya diri dengan bersaing dengan Pak Wagub atau memang ada seperti apa ya? Mungkin ada harapan atau apa yang ingin ditampilkan dari dinamika ini kira-kira? Ya silakan Pak Tut dulu ya. Begini kalau saya melihat kedua tokoh kita itu Pak Mahadipta dan Pak Oko Darmawan dan Pak Oko Darmawan juga pernah memimpin saya di distrik Warabadu. Oh, okay. Itu salah satu bentuk jiwa besar beliau, ya, jiwa besar beliau untuk tidak terjadi perpecahan di KONI Bali. Itu menurut saya, ya, beliau berjiwa besar untuk mengambil langkah itu karena sesungguhnya untuk bisa berkontribusi di dunia olahraga, khususnya di Bali, tidak harus menjadi ketua umum KONI, ya, jadi bukan posisi yang harus dipikirkan, tapi bagaimana kontribusi kita terhadap kemajuan olahraga khususnya olahraga prestasi di Pulau Bali. Jadi itu hal yang sangat positif bagi kami di Badung, karena bukan berarti tidak berani atau takut, tapi itu adalah wujud bahwa beliau ingin organisasi induk olahraga di Bali yaitu KONI bisa paras-paros lah. Paras-paros, dan itu pun tidak menyalahi aturan yang ada. Jadi itu hal yang sangat bagus. Kemudian itu adalah jiwa besar beliau untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil Gubernur Pak Nyoman Giri Praste, sehingga nanti tentunya bayangan kami akan terjadi aklamasi dalam Musyawarah tanggal 23 Maret yang akan datang. Oke, siap. Berarti itu Pak Tut menilainya sebagai sebuah sikap kedewasaan gitu ya, ya. Betul. Karena tepat pada esok hari beliau akan berumur 70 tahun gitu ya, tidak kurang ya, genap gitu ya. Sehingga memang kedewasaan dalam bersikap. Kalau Pak Mahadipta? Saya kira sama saja ya, sama saja. Jadi jiwa besar beliau untuk memberikan kesempatan kepada Pak Nyoman Giri Praste sehingga tidak terjadi perpecahan di tubuh KONI Bali. Okay. Kalau Pak Deknur mengamati gimana? Ya, saya coba merasakan karena saya juga memimpin organisasi yang tingkat kabupaten ya di KONI. Saya kira semua tokoh-tokoh olahraga Bali, apalagi Bapak Oko Darmawan selaku petahana ya, beliau pasti salah satu yang biasanya menjadi PR itu adalah membuat kader. Pasti membuat kader dan penerus ya. Jadi tidak serta-merta harus saya terpilih. Tapi pasti muncul pemikiran siapa berikutnya kader ini. Karena olahraga ini harus jalan terus. Nah di situ saya kira secara etika organisasi, secara etika pribadi beliau benar mereka dengan logo mundur dan itu press conference artinya masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Dan ini murni demi keberlangsungan dan kemajuan olahraga Bali. Saya kira sikap batin beliau itu sudah tersedia untuk itu. Jadi siapa saja kalau itu menjadi lebih baik, beliau pasti akan rela dan legowo gitu ya. Seperti yang dinyatakan kemarin juga di media, saya kira sependapat lah. Itu bukan dibuat-buat tapi sebuah yang natural saja. Karena olahraga ini kan kolektif kolegial saya lihat ya. Siap. Ya. Dering telepon sudah kami dengar kembali di 0361222161. Mungkin kami sapa pendengar yang masuk. Selamat pagi, selamat olahraga. Salam olahraga. Jaya, ini nun jauh nih ya, Pandayan katanya sopir truk ya di Gatsu gitu ya. Silakan untuk siapa narasumber nih? Pak Sekom KONI Badung dan juga Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan. Nah ini saya mau nuntut Pandayan nih karena minggu lalu Pandayan mengatakan sebaiknya Pak Wagub Pak Giri Praste tidak maju jadi calon gitu ya. Nah karena beliau punya tugas yang banyak, kemudian juga kalau olahraganya mundur prestasinya di PON
Nah, justru akan membuat prestisenya Pak secara Wagub politik, turun. ya. Nah, Jadi ini saya sekarang sapa dulu, gimana Para ini? Sumber. Oke, siap. Silakan. Selamat pagi Pak Sekom Badung. Selamat pagi, salam olahraga Pak. Nih, salam olahraga Pak Ketua Tabanan. Nggih, selamat salam pagi. olahraga. Jadi sebetulnya tidak menarik gitu loh. Tidak menarik Ketua Umum KONI Bali. Kenapa demikian? Karena yang punya KONI itu sudah mencalonkan gitu loh. Jadi yang punya KONI maju, otomatis ya calon-calon lain Mundur. mundur kan begitu. Jadi ya memang petanya kan sudah ya tidak menarik lah karena aklamasi sudah pasti. Oke. Ya tentu kalau kemarin saya bilang seperti itu karena ada 2 kandidat lainnya kan begitu. Karena ada 2 kandidat lainnya, tetapi oleh karena owner yang maju, tentu kami sebagai sopir truk kan juga punya harapan kan begitu. Yang pertama, harapan kami kepada Ketua Umum KONI Bali terpilih pertama adalah peningkatan prestasi olahraga Bali. Jadi di PON misalnya kemarin peringkat berapa? 7 ya? 7. Nah setidaknya sama. Yang kedua, perbaikan sarana prasarana secara merata. Jadi fasilitas olahraga itu agar dibangun di seluruh kabupaten kota sehingga pembinaan atlet itu tidak terpusat pada satu kabupaten saja. Tentu di tangan Pak Giri Prasto apa sih yang tidak mungkin, CGT yang begitu kan. Nah, yang ketiga, perbaikan kesejahteraan atlet dan pelatih. Skema anggaran untuk penghargaan terhadap atlet dan pelatih itu biar jelas. Sehingga kita tidak akan melihat lagi ada atlet Bali yang mutasi keluar Bali. Itu harapan. Yang keempat Banyak adalah DPR-nya. independensi dan transparansi. Bahwa Bapak Giri Praste, Pak Nyoman Giri Praste adalah orang politik di olahraga. Tentu kami berharap bahwa yang duduk di pengurusan itu adalah orang-orang yang profesional, yang memahami betul bagaimana pembinaan prestasi olahraga sesuai regulasi yang ada. Nah, transparansinya apa? Ya tentu dalam hal pengelolaan anggaran olahraga. Yang terakhir lagi harapan saya adalah harmonisasi organisasi. Bagaimana Bapak Ketua Umum terpilih nanti Pak Nyoman Giri Praste itu bisa menyatukan kekuatan yang ada, bisa meningkatkan soliditas antara pengurus cabur yang kita pahami tentu dari berbagai warna pengurus cabur itu. Tetapi Pak Giri Praste punya kekuatan, punya kemampuan untuk bisa menciptakan semua yang saya harapkan tadi. Tentu beliau-beliau berdua ini selaku voter nanti ya tentu sudah melihat bagaimana potret. Kalau di Badung sudah ada usah diragukan lagi. Bagaimana Pak Nyoman meningkatkan prestasi olahraga, kan begitu. Di Tabanan juga tentu punya harapan, kan begitu. Paling tidak pelatih, pegawai nanti yang dapat prestasi diangkatlah sebagai pegawai kontra lah di Pemprov Bali atau di badan usaha daerah, kan begitu. Terima kasih. Siap. Ini Pan Ryan ya, belum terpilih, belum aklamasi, ini sudah banyak ngasih PR ya untuk Pak Wagub ya. Peningkatan prestasi PON, kemudian perbaikan infrastruktur, katanya harus CGT itu, kemudian kesejahteraan atlet dan pelatih, independensi atau transparansi, kemudian harmonisasi organisasi. Nah, dengan harapan tersebut gimana untuk meresponnya, keyakinan dari Pak Sekum dan juga Pak Denner? Oke, silakan Pak Dut. Oke, terima kasih Pak, ini sudah luar biasa ini. Saya senang dari Pak Pan Ryan di Gatsu. Pan Ryan di Gatsu, apa yang beliau sampaikan, apa yang Bapak sampaikan sangat pas sekali dengan harapan-harapan kami juga di KONI Kabupaten Kota. Barangkali yang jelas dari KONI Badung juga berharap hal yang sama. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap perkembangan atau kemajuan olahraga
prestasi di Provinsi Bali. Tentu kami sangat sependapat bahwa peringkat Bali di PON, karena ini KONI Bali itu ranahnya adalah di PON. Tentu kami juga sama berharap. Kalau kemarin di PON Aceh Medan itu di peringkat 7, kalau bisa lebih naik lagi. Ya, karena dulu di PON Papua kita sudah sempat di peringkat 5. Jadi bisa naik lagi. Kemudian apalagi olahraga prestasi itu bukan hanya kita bicara tentang nendang bola, lempar lembing kan. Ini adalah salah satu esensinya adalah bagaimana memperkokoh persatuan dan kesatuan dan juga menjaga harkat martabat dan kehormatan bangsa. Kalau tingkat daerah tentu harkat martabat dan kehormatan Bali di event-event yang nasional. Ya. Tentu kami sangat sependapat kalau peringkat Bali di PON bisa lebih bagus lagi. Saya yakin Bapak Nyoman Giri Praste kalau nanti sudah terpilih tentu sudah memikirkan ini. Sekarang pun mungkin beliau dalam visi dan misi beliau sudah memikirkan tentang hal ini. Karena beliau sangat-sangat paham, mengerti, peduli tentang bagaimana olahraga prestasi. Kemudian Sarpras kami sependapat ya. Kami sependapat kita masih sangat kekurangan. Terkait sarana prasarana olahraga untuk adik-adik kita para atlet masih sangat kekurangan. Apalagi di Bali secara keseluruhan. Kemudian kesertaan atlet dan pelatih. Kami yakin Bapak Nyoman Giri Praste karena pengalaman kami di Badung langsung cair gitu ya. Dan meningkat terus gitu. Meningkat terus. Jadi perhatian dia bukan masalah uang dan tidak ada uang, tapi masalah niat, goodwill ya. Walaupun ada uang banyak, kalau tidak ada niat untuk meningkatkan kesejahteraan atlet kan juga tidak akan terjadi. Ya. Jadi diupayakanlah bagaimana meningkatkan atlet. Kami yakin itu. Mengenai anggaran, beliau sudah sangat paham tentang hal itu karena beliau sudah 2 kali menjadi memimpin Badung sebagai bupati. Harmonisasi organisasi dan soliditas, ini kami yakin beliau akan melakukan itu. Jadi kami punya optimisme bahwa dengan kepemimpinan beliau nanti sebagai orang nomor 1 di KONI Bali, tentu apa yang diharapan Pak Ryan tadi dan harapan masyarakat Bali, saya yakin ini seperti ini bisa diwujudkan. Terkait dengan penghargaan atlet misalnya bisa diangkat menjadi pegawai P3K di Provinsi Bali atau di mana, kami yakin dia juga memikirkan itu tentu dengan regulasi yang ada. Mungkin begitu Bu Putu ya. Terima kasih. Kita terima satu telepon lagi sebelum menuju ke Pak Ketum KONI Tabanan. Selamat pagi, selamat olahraga. Selamat pagi, selamat olahraga Jaya. Ya baik, ini pendengar setia kami Pak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak Ahmad? Kabarnya cuaca lagi cerah di sini kan. Aman ya, tidak ada angin puting beliung gitu ya? Tidak ada, hati juga cerah bukan seperti itu. Ini kita masih berbicara dinamika pemilihan Ketua Umum KONI Bali. Kalau sekarang memang hanya ada satu calon yang merupakan Wakil Gubernur Bali ya, Pak Nyoman Giri Praste. Pak Ahmad Irwan mengamati seperti apa mungkin dinamika atau ada harapan khusus nanti kepada sosok yang terpilih sebagai nakoda KONI Bali? Silakan. Ya beginilah, dan kedua KONI daerah atau KONI ya terutama KONI daerah Provinsi Bali itu saya kira yang terpilih adalah yang terbaik. Harus betul-betul kita tahu tentang olahraga. Jangan hanya sekedar ada nuatan-nuatan politik, bisa ada ketentuan walaupun bukan ahlinya kita dipilih. Kalau saya yakin yang sekarang jadi calon ketua umum KONI yang yakin ahlinya, yakin dia itu profesional kan seperti itu. Jadi segala sesuatu juga harus betul ya ke bidangnya, tahu kan bagaimana. Jangan ini karena kedekatan, karena ada muatan politik kan sebetulnya walaupun bukan ahlinya, misalkan ya kan ahlinya seperti kerjanya bagaimana kan segala sesuatu juga. Jadi mudah-mudahan lah ada sekarang juga sedikit mendapat tentang masalah sarana dan prasarana sarana olahraga terutama ya. Ya saya yakin lah kalau di Provinsi Bali kan banyak atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional. Saya yakin sarana prasarana olahraga pasti lebih diutamakan kan seperti itu. Seperti dia yang mudah-mudahan yang sekarang tadi yang terpilih atau calon calon ketua KONI Provinsi Bali itu yang terbaik juga kan seperti itu. Jadi saya
sangat setuju sekali kan. Cuman satu yang lain tidak muncul, berarti menghargai. Takutnya misalnya bersaingan, udah dia diangkat. Mungkin kalau satu mungkin bisa juga secara aklamasi ya Pak. Salahnya satu juga ya. Ya mudah-mudahan itulah yang terbaik juga. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan lah terutama para KONI kan atau pengurus olahraga di daerah itu kan jangan ada diskriminasi lah seperti itu. Cobalah lihat banyak di antaranya calon atlet-atlet daerah yang tidak sentuh atau yang keluarga yang orang yang ekonominya pas-pasan, tapi banyak yang punya bakat. Cobalah bina seperti itu. Banyak di antara para atlet yang tadinya keluarga yang keluarga petani kecil, tapi dia punya bakat, dibina, berprestasi. Contoh kan Zainal Arif lah yang bang melintang di tim nasional itu datang keluarga di keluarga kecil Pak, itu keluarga petani kecil itu kan, tapi dibina kan, akhirnya bisa berprestasi karena atlet dimanapun juga Pak. Yang dikedepankan bukan mata tapi prestasi, itulah mungkin ya. Mudah-mudahan apapun juga saya sebagai warga Jabar sangat mendukung sekali yang terpilih menjadi KONI, itulah yang terbaik. Itu pasti yang terbiasa. Saya yakin lah itu yang terbaiknya demi untuk mengharumkan profesi beliau. Kalau sudah tingkat benar berarti untuk mengharumkan bangsa Indonesia. Salah satu contoh lah, siapa yang kemarin dapat medali emas, itulah seperti itu. Itu yang kemudian ini Pak, saya kembali ke belakang. Ketika Indonesia pertama kali mendapatkan medali emas di Olimpiade Barcelona itu kan adalah dari cabang, tidak tanggung-tanggung Indonesia. Nah sekarang mudah-mudahan lah bisa menciptakan lagi ketika Alan Kusuma, Susi Susanti, Ari Dewi Ranata sama pasangan bisa meraih medali. Walaupun bisa mencolok Indonesian final, saya mengharapkan ada pemain bulu tangkis dilahirkan dari Persibali yang betul berprestasi bisa mengikuti langkahnya Alan Kusuma dan Susi Susanti. Itulah harapan kami, Mbak. Terima kasih ya. Itu bagian. Mudah-mudahan tercapai apa yang harapan kita semua lah seperti itu. Karena waktu itu dipimpin oleh Ketua PBSI kan Bapak Jenderal Testutisno almarhum. Beliau berhasil memimpin PBSI waktu itu. Terima kasih. Bagi salam olahraga Jaya. Baik. Itu ada harapan juga karena sekarang mungkin ada tokoh politik yang nanti maju gitu ya, tidak ada muatan politik. Kemudian juga nanti bagaimana mengakomodir atlet-atlet yang ada di pelosok gitu ya. Nah, ini kami juga menghimpun ya beberapa pendapat dari masyarakat sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Made Nurbawe. Dalam Voxpop berikut ini ada juga harapan-harapan dari masyarakat. Kita dengarkan juga dalam Voxpop berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Tata dari Mambal. Menjelang pemilihan calon ketua umum KONI Bali, dinamika tentu mulai terasa. Proses ini penting karena akan menentukan arah pembinaan dan prestasi olahraga Bali ke depannya. Saya Raditya dari Denpasar. Dalam setiap proses pemilihan, yang paling penting adalah visi dan komitmen calon terhadap perkembangan olahraga. Bukan hanya soal jabatan, tapi juga kesiapan untuk bekerja nyata. Halo, saya Devi Paramita dari Denpasar. Semoga proses pemilihan berjalan lancar dan tetap menjunjung transparansi. Siapapun yang nantinya memimpin bisa fokus meningkatkan prestasi atlet Bali di berbagai ajang. Siap ya, itu juga harapan dari masyarakat. Kemudian kami juga bacakan di akun WhatsApp kami ada Pak Joko ya, yang juga memberikan atensi kepada kedua narasumber kita, salam keren gitu ya. Kemudian dari Pak Yamadi Putra, semangat gaspol gitu ya, mengirimkan emoji. Kemudian juga Pak Gede Kurniawan ini tim sesnya Pak Ana Agung Radipta, satu kata mantap. BS gitu ya, BZ gitu ya. Kemudian petahana juga kasih 2 jempol, luar biasa gitu ya. J.O.K. Darmawan juga memberikan salamnya. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari pendengar kita di 08133765 sekian. Harapan ke depan pemerataan venues olahraga seperti GOR masih belum. Untuk GOR masih kurang di Provinsi Bali, bisa tidak dibangun gitu ya. Itu beberapa, nanti kami bacakan lagi karena atensi pendengar cukup banyak dan mungkin ditanggapi dulu dari Pak Denur. Ya, baik Mbak Nira. Jadi terkait dengan pendapat teman-teman dan pemirsa tadi, saya sepakat ya, ada Pak Ryan
Pak Ahmad dan teman pemirsa lain. Jadi pemilihan ketum KONI Bali yang baru ini kan harusnya bisa menjadi, menurut saya melihatnya menarik apabila bisa menjadi ajang atau momentum literasi keolahragaan. Dari literasi jadi kita belajar, muncul narasi-narasi, persepsi, dan baru ke prestasi kan gitu. Nah ini kalau kita lihat dinamika yang berangkat sekarang kan cukup menarik. Ini menandakan bahwa KONI Bali solid gitu ya. Kalau tidak solid ngapain orang mikirin KONI kan gitu ya. Nah sampai ada banyak tanggapan, persepsi itu sah-sah saja. Itu menunjukkan sebuah organisasi yang memang tanda petik saya sering sebut cukup seksi lah untuk dibicarakan gitu ya. Untuk yang positif ya. Nah ini harapan-harapan tadi benar ya, terkait Sanpras, dan langsung saja ketika kita ingin, kami di Tabanan sekarang bukan lagi menampung teman-teman di Tabanan. Banyak teman-teman dari Denpasar, Badung juga merapat ke Tabanan untuk berbagi tempat latihan ini di momen-momen tertentu yang sangat padat. Kami terbuka biasanya dengan teman-teman Badung, teman-teman ini kan kemarin juga Gor Mengui renovasi ya. Kita masuk ke, nah ternyata di kalangan olahraga itu bukan persoalan fasilitas yang mewah saya lihat. Di situ bagaimana rasa kekeluargaan, keterbukaan terjalin. Ada yang bilang, oh saya senang olahraga di lapangan Debes, karena mereka di situ tidak sekedar mau olah fisik, tapi juga ada tatap muka dengan teman-teman, saling berbagi informasi dan sebagainya. Dan itu semua dimaksudkan untuk prestasi buat Bali. Nah, saya atau kami dari Tabanan jelas berpikir dan sempat cerita dengan teman-teman ketua-ketua KONI se-Bali, ya bisa nggak ya Badung juga pemerintah daerahnya melalui masukan-masukan yang diberikan oleh KONI Badung agar turut mendukung atau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga di khususnya Denpasar, Badung, Gianyar ini, Tabanan ya. Tabanan, kalau Tabanan proposalnya udah siap itu Pak. Nah, tinggal maksud kami karena membangun di Tabanan kan tidak hanya untuk Tabanan, untuk Badung juga. Nah, ini untuk Bali pada akhirnya. Nah, ini yang kami akan buka dalam narasi-narasi atau pertemuan-pertemuan dengan teman-teman. Ayo kami mungkin ngomongnya sama ketua KONI atau teman-teman KONI, tapi nanti melalui kerjasama antar daerah, pemerintah daerah ini bisa terwujud gitu. Oke, gotong royong lah ya bangun Sanpras kan, gitu ya. Porprofnya gotong royong, sarana prasarana juga kan. Ini milik pemerintah Bali lah anggapnya, terkoordinasi dengan baik. Kalau tidak begitu kita akhirnya jangan terjebak bahwa Porprov menjadi segala-galanya. Di kalangan KONI kan Porprov itu baru meter pembinaan prestasi kan. Puncaknya di PON gitu. Nah, jangan di Porprovnya dulu. Jadi sehingga kita bersaing antar kabupaten gitu. Artinya bersaing tidak sehat maksudnya. Tapi dengan menempatkan PON sebagai prestasi tertinggi di tingkat nasional, artinya kita bekerjasama. Nah kemudian untuk muatan politik, karena ada juga kekhawatiran kan, ini tokoh politik yang nanti akan memimpin KONI Bali. Gimana caranya untuk tidak dibawa-bawa olahraga tersebut dicampur adukan dengan politik gitu? Ya netizen ya di akun medsosnya KONI juga banyak berbagai pendapat lah. Nah itu pendapat publik melalui medsos. Nah, ketika bicara nuansa politik ya tokoh publik biasanya pasti dekat lah dengan nuansa politik. Tapi dengan perbedaan jabatan dan ranah yang akan ditangani kan juga beda regulasi. Semangat Undang-Undang 11 2022 tentang keolahragaan tetap independensi, tetapi juga memberikan ruang kepada pejabat publik untuk menjabat kan gitu. Nah tetapi iklim yang terbangun sebenarnya KONI sudah menjadi wahana yang teruji dan akan menguji gitu. Jadi KONI ini sudah eksis di Bali, olahraga sudah eksis. Ya pejabat publik atau politik oke, tidak apa-apa. Tetapi sistem iklim yang akan terbangun, yang sudah terbangun ini otomatis akan tanda petik menguji figur itu. Kalau memang peduli olahraga, dia otomatis akan terarah ke sana. Kalau tidak ya, ini kan beda ini ya, beda bidang ya. Dan KONI itu kan fungsinya mengordinasi. Mengordinasi artinya memastikan aturan-aturan regulasi olahraga itu bisa berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Kan itu yang dilihat dulu. Nah, saya kira dan berharap Bapak Giri Prasta juga saya kira udah paham dan apalagi sudah pernah
mengawal 3 kali porprov ya. Dan itu disitulah harapan saya kami letakkan bahwa beliau adalah, saya yakin ya, akan mampu menjawab harapan-harapan tadi dari pemirsa, dari KONI gitu. Jadi sebenarnya akhirnya benar ya, seperti bilang ini bukan persoalan jabatan. Bahkan saya balik sekarang, ini pertanggung jawab yang harus akan dijalani gitu. Gitu ya. Oke. Karena owner yang megang langsung gengsinya Ya, harus beda mudah-mudahan gitu ini, ya. pokoknya setiap periode baru pasti masyarakat khususnya pelaku olahraga pasti punya harapan baru. Pasti itu. Oke, siap. Nah, kemudian dari pendengar kita ada Cak Di ya di ujung barat Pulau Bali memberikan 1 lope gitu ya. Kemudian juga ada Eka di Gianyar, kemudian Ibu Wayan Mertasih ya di Gianyar juga. Ada Krisna Dwi Payana nih atlet petang Tabanan juga ikut monitor kita. Kemudian juga ada Dekni ya di Payangan Ninun Jauh, kemudian juga ada Intan Karisma di Ubmi Bali, ada Foxy Badung juga Pak Sudarmo ya ngasih salam untuk Pak Sekomnya ini, kemudian juga ada Setiawati ya di Guliang, kemudian Sila Tabanan nih Wahyu Riartana juga ngasih ini ya salam, kemudian Agung Kurniayanti ya masih teka nih ya di Koni Badung ya, kemudian juga ada Indah Pramarani di Gianyar, kemudian Buleleng juga PBFI Buleleng Pak Jero Widiase Pasputra, selamat pagi salam olahraga Pak Jero, kemudian juga ini fitness ya, olahraga fitness nih, kemudian Rani di Rani Nurmalasari ya, ini rugby baru saja dikasih penghargaan sama Pak Ketum Perwi Bali baru ya, kemudian juga ada Budayu Catur Koni Tabanan, ada Bliwayan Riki nih di Stadion Dipta Gianyar, kemudian juga ada Ibu Dekpar ya di Gianyar, kemudian juga ada Made Siska ya atlet pingpong Bali kita, dan juga Desa Rita Kusuma Dewi sambil di pelatnas juga monitor kita ya di cabang olahraga panjat tebing, itu juga memberikan atensi dan juga salamnya untuk 2 suhu kita yang dialog pada pagi hari ini. Kemudian juga kami bacakan lagi yang lain nanti. Ini kembali ya dikasih salam luar biasa matur suksema nira, udah di share juga di grup golf Bali ya oleh Pak Gede Kurniawan gitu ya, meskipun nggak mengawal Pak Agung Mahadipta, siap mengawal Pak Giri. Oke. Nah oke lah, tanpa mendahului kehendak Tuhan, kita besar hampir 99,99% akan terpilih secara aklamasi. Nah nanti selain PR-PR tadi, bagaimana KONI Kabupaten Kota yang merupakan voter atau pemegang hak suara mengawal kepemimpinan Pak Giri Praste? Apakah beliau juga harus mengakomodir kabinet, dalam kabinetnya KONI Kabupaten Kota juga harus masuk atau seperti apa? Mungkin tanggapan Pak Sekom Badung. Begini, masalah kabinet beliau nanti, tentu kami dari KONI Kabupaten Bandung khususnya tidak intervensi lah, tidak intervensi itu. Meskipun tim ses juga ya. Tidak intervensi, kewenangan beliau yang terbaik untuk Bali gitu lah. Yang terbaik untuk KONI Bali, yang terbaik untuk atlet-atlet kita, insan olahraga di Bali. Seperti apa yang disampaikan harapan-harapan dari masyarakat tadi, itu lebih penting daripada kami dari KONI Bali ikut masuk ke dalam kabinet, itu mungkin bukan prioritas kami. Yang penting beliau nanti bisa fokus untuk melaksanakan visi dan misi yang beliau siapkan. Bagaimana memajukan olahraga Bali, bagaimana dari Bali untuk Indonesia dan untuk dunia. Itu harapan kita. Oke, meskipun tidak masuk kabinet itu ya. Meskipun tidak masuk kabinet tidak masalah bagi Tapi kami. kalaupun masuk kabinet, lihat nanti. Oke. Apakah kita mampu? Kita mampu seperti itu. Kemudian pengawasan juga yang akan dilaksanakan mungkin. Ya, voter punya hak dong, ibarat seperti betul. Pilkada, masyarakat yang udah milih gitu ya, Iya. patriot olahraga yang milih, gimana cara mengawasi nanti kinerja Pak Bagong? Tentu kita akan ber9 kabupaten kota. Ya, tentu kita akan memberikan masukan-masukan kalau memang itu diperlukan untuk terus kita mengawal bagaimana peningkatan prestasi Bali di kancah nasional. Ya, karena beliau waktu masih di Badung sering berpesan kepada kami bagaimana Badung bisa mewarnai prestasi Bali di olahraga. Sekarang pasti beliau akan berpikir bagaimana Badung mewarnai prestasi Indonesia di kancah internasional, kan begitu. Kami yakin begitu polanya, karena beliau sering mengingatkan kalau Bali berprestasi minimal Bandung ada di sana.
bukan posisi, bukan jabatan, tapi bagaimana prestasi Bali itu ada peran Bandung di sana ikut berkontribusi. Termasuk juga kalau Pak Giri mimpin Bali, bagaimana Bali bisa untuk mewarnai prestasi Indonesia. yang di SEA Games misalnya kan pasti akan pola pikir beliau pasti akan seperti itu. Karena itu sudah, karena kami yakin beliau tahu olahraga, mengerti, paham dan peduli. Mungkin itu yang bisa. Tapi masalah waktu gimana? Karena dengan kesibukan Pak Wagub ini, banyak orang yang nanya dan juga sanksi gitu. Pak Wagub udah banyak kesibukan, gimana beliau akan ngurus KONI? Waktunya gimana? Kalau dibandingkan yang sekarang, petahana JOK lebih banyak turun ke lapangan gitu ya, ke cabur-cabur pelantikan. Nah, gimana? Kira-kira ada masukankah dari Badung di tengah kesibukan Pak Wagub ngatur waktunya agar beliau bisa lah ke KONI ngantor gitulah istilahnya. Kalau untuk hal itu kami yakin beliau akan membangun sistem, sistem bagaimana kabinet orang-orang yang mendampingi beliau di KONI itu orang-orang yang kompeten, yang sudah betul-betul mampu untuk meluangkan waktunya walaupun beliau sibuk sebagai wakil gubernur dengan berbagai kegiatan, minimal orang-orang yang mendampingi beliau ini orang-orang yang kompeten dan mampu untuk bekerja, loyal, mampu bertanggung jawab dan memiliki langkah yang sama, visi yang sama, persepsi yang sama, bagaimana memajukan olahraga itu. Tidak harus kehadiran beliau yang setiap hari di kantor KONI, tidak. Tapi bagaimana sistem beliau bangun sehingga KONI berjalan, tugas-tugas beliau sebagai wakil gubernur Bali melayani masyarakat juga tidak terabaikan. Oke, siap. Pak Dek Nur, kalau visi misinya kan KONI era baru gitu ya. Kami dengar juga Pak Wagub melontarkan visi misi itu. Nah, kira-kira seperti pertanyaan saya tadi kepada Pak Sekum KONI Badung, kabinetnya harus seperti apa? Tabanan berniat masuk untuk kabinet karena salah satu pendukung juga ini. Ada. Seperti apa? Silakan. Ada juga ya. Ya, terkait dengan kabinet dan pengawasan setelah terpilih nanti. Itu saya kira itu kan manajemen sebenarnya, manajemen dan strategi. Tapi kami ingin kita momentum pemilihan ini membuka dulu bahwa KONI memang berorientasi tugas pokoknya di olahraga prestasi. Tapi kita kan mengusung undang-undang keolahragaan ini. Keolahragaan ini kan tidak berdiri sendiri, hanya urusan medali gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan besar sebenarnya yang ingin saya lempar di sini adalah bagaimana KONI mampu merumuskan bahwa olahraga itu menjadi sesuatu yang strategis di tengah Bali sebagai pusat pariwisata budaya. Kok kita ngomong olahraga di tengah isu pariwisata budaya nih? Ini gimana ini gitu? Jadi harusnya kegiatan olahraga dan aktivitas olahraga ini kan bisa dilihat sebagai sesuatu yang strategis, barometer dan katalisator pembangunan daerah, gitu ya. Nah, pembangunan daerah ini mungkin bicara olahraga akhirnya berujung ke kesejahteraan tadi, mungkin mulai dari atlet dan pelaku olahraga dulu. Nah, kalau itu berhasil, sehingga semua kabupaten kota masuk pemerintah Provinsi Bali tidak akan ragu menjadikan olahraga ini sebagai instrumen pembangunan yang strategis, khususnya di pembinaan SDM dan pengembangan manusia yang unggul kan gitu. Kan ini jadi olahraga ini kan sebenarnya yang membangun karakter. Nah itu dengan karakter yang bagus saya kira Bali ini sudah berinvestasi SDM. Nah saya berharap di situ juga dipetakan nanti sehingga kabinet-kabinet yang akan dibentuk dan ditugaskan dia tidak berhenti hanya persoalan kejuaraan-kejuaraan multi event misalnya. Tapi ada hal strategis, bidang litbangnya apa produknya, bidang medianya seperti apa. Ini harus dilihat kan, jangan sampai olahraga seolah-olah nomor sekian karena kita lebih asik bicara pariwisata budaya misalnya. Nah ini kan sebenarnya kan kita diskusi di banyak teman-teman kan, kita melihat strategis itu, tapi prioritas yang mana sekarang kita pilih. Ya, apakah hanya berhenti di soal PON atau kita menjadikan olahraga Bali sebagai alternatif industri yang menguntungkan masyarakat Bali semua, tidak hanya pelaku olahraga. Tapi saya setuju yang seperti pendapat teman-teman, isu kesejahteraan olahraga ini belakangan terakhir ini memang banyak dibicarakan dan kita ingin mencari formulanya seperti apa. Kerjasama antara masyarakat olahraga dengan pemerintahannya seperti apa. Nah, disinilah saya berharap sebenarnya Bapak Giri Prasta bisa menjembatani narasi yang sedikit tertunda ini gitu.
Nah, sehingga tidak lagi orang olahraganya ngomongnya porprov gitu. Orang yang non olahraga ngomongnya urusan yang lain gitu. Kita nih kok nggak nyambung gitu. Ya gitu kan. Jangan-jangan mana lebih pilih masyarakat yang tangguh atau misalnya ekonomi yang bertumbuh gitu ya. Ini kan harus ada kajian-kajian empiris, kajian-kajian akademisnya yang kita bisa melihat olahraga ini ada sesuatu yang mulia, sesuatu yang strategis di tengah Pulau Bali yang relatif kecil dengan penduduk tidak sepadat di Jawa tapi mampu meraih prestasi nomor 6 di Jawa Barat, nomor 5 di Papua, di nomor 7 kemarin di PON. Nah ini PR terdekat kalau bicara fokus, berarti PR pertama adalah Bapak Giri Praste nanti harus menyiapkan Porprov Bali 2027 di Buleleng karena itu tiket awal menuju PON. Nah, termasuk juga pelaksanaan PON di NTB. Barometernya itu. Dan kami walaupun beda ya, artinya kami berharap KONI Bali ini kuat. Kalau kuat, apalagi mampu mensejahterakan, ya kami pasti kena dampaknya juga di Tabanan. Oke, siap. Baik ya, itu banyak PR kepada Pak Wagub ya, belum menjabat beliau sudah banyak sekali PR-nya dari insan-insan olahraga, tapi tak terasa waktu kita cuma tinggal 2 menit saja. Mungkin apa yang untuk terakhir harapannya mungkin kepada pelaksanaan Musprov yang memang tinggal menghitung hari 23 Maret mendatang. Nah, KONI era baru ini akan segera terwujudkah di tangan Pak Giri Praste atau seperti apa untuk pelaksanaan Musprov dan kesiapan para voter untuk kalau pilkada kan nyoblos istilahnya nih. Nah, gimana? Silakan 1 menit untuk Pak Sekum, 1 menit untuk Pak Ketum. Iya, tentu kami dari Badung berharap Musprov berjalan dengan harapan apa yang menjadi harapan kita bersama nanti Pak Nyoman Giri Praste bisa terpilih secara aklamasi. Ya, karena untuk saat ini, untuk kekinian dunia olahraga kita membutuhkan figur seperti beliau. Bukan berarti Pak Mahadipta, Pak Okodaman tidak bagus, tapi saat ini kita membutuhkan figur Pak Nyoman Giri Praste. Harapan saya Musprov berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terpilih beliau sebagai Ketua Umum KONI Bali 2026-2030. Mungkin demikian. Pak Nirbawa. Ya, pertama saya mengucapkan selamat bertugas kepada tim penjaringan dan penyaringan KONI Bali. Semoga Musprov berjalan lancar dan saya yakin akan lancar, dan khusus kepada Bapak Giri Praste, Ketua Umum KONI Bali berikutnya. Nah, ini saya mendahului takdir. Kami titip harapan-harapan kepada beliau. Semoga tidak hanya Tabanan, Bali dan Indonesia maju karena ide-ide berangkat dari Bali. Oke, baik ya, seperti kata Pak Sekom dari mungkin dari Badung, dari Bali, kemudian untuk Indonesia, untuk dunia. Baik, dan terima kasih kepada 2 narasumber kita, Pak Sekom dan juga Pak Ketum. Semoga lain kesempatan jangan kapok-kapok kami ganggu ya. Siap. Untuk di RRI. Ya, dan air minumnya spesial. Siap. Rempah. Oke, kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.